Saya berharap sekali lagi dalam kontestasi politik ke depan, kita semua tidak terikat oleh emosional, kepartaian, dan kandidat, tetapi kita terikat secara bersama tentang kepentingan desa dalam satu kesatuan. 9 tahun Undang-Undang Desa, saatnya kita membangun desa untuk negara. Tunjuk tangan. Desa bersatu, Sudah Indonesia Jaya. mencicipi kuliner apa Desa aja? bersatu, Indonesia Jaya. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Saudara-saudara, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa dimanapun berada, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, saudara pemerhati desa dan saudara-saudara keluarga besar desa di seluruh negeri. Yang pertama dan utama tentunya saya memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu diberikan kesehatan, agar kita terus dapat mengabdikan diri kita untuk desa kita, untuk kemajuan desa kita. Saudara, saat-saat sekarang ini kita ketahui bersama proses apa yang disebut dengan pemilihan umum sudah mulai menghangat. Tensi politik sudah meningkat. Kandidat presiden sudah nampak di depan mata kita. Hingga kemudian kita terbawa arus politik itu yang tidak jarang kemudian kita berdebat antara satu dengan yang lain karena jagoan kita masing-masing. Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa proses demokrasi yang disebut pemilihan umum adalah proses perebutan kekuasaan. Siapa yang nanti akan menjadi pemenang dalam proses pemilu itu, dialah yang akan berkuasa. Yang selanjutnya, saat yang bersangkutan berkuasa tentu akan menentukan nasib negeri ini, termasuk juga nasib desa. Nah, inilah dilema yang kita hadapi bersama. Pada saat yang sama kita, komunitas desa, ingin desa kita menjadi prioritas pembangunan siapapun yang berkuasa di negeri ini. Tapi pada saat yang sama kita dihadapkan oleh perbedaan pilihan. Kita dihadapkan pada perbedaan kedekatan. Dan kita juga terbedakan oleh emosional politik kita terhadap partai politik atau kandidat tertentu. Yang itu semua kemudian tanpa sadar kita tidak tahu apakah yang kita dukung, yang kita inginkan itu memiliki komitmen terhadap desa secara detail. Sering terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya, penyesalan itu ada di belakang ketika ternyata yang kita dukung, yang kita pilih tidak kemudian seperti yang kita harapkan memperhatikan apa yang kita cita-citakan, yakni desa dalam kesatuan. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana kemudian kita memiliki keterikatan emosional dengan partai tertentu. Kita memiliki keterikatan emosional dengan calon presiden tertentu. Tetapi kemudian kita tidak bisa mendengarkan komitmen secara detail terhadap desa kita, terhadap apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kepentingan masyarakat desa. Sejak 17 Agustus tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan telah dinyatakan oleh proklamator Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sampai dengan Presiden Jokowi saat sekarang ini, masih banyak hal yang terus menjadi persoalan-persoalan di desa, yang sebenarnya persoalan-persoalan itu dapat kita atasi manakala keputusan-keputusan politik sesuai dengan harapan kita, dan tentu saja voltase kita sebagai pemangku kepentingan desa
dan siapapun, baik itu partai politik atau calon presiden manapun yang memiliki irama dan voltase yang sama kita. Kita tidak ingin hanya kemudian dalam kontestasi politik kita menjadi tim sukses, di mana tim sukses itu hanya menyukseskan calon tanpa menyukseskan apa yang kita inginkan. Oleh karenanya, saudara-saudara, perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, para pemerhati desa, keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, mari kita berpolitik yang cerdas. Mari kita berpolitik yang mau berbagi antara keinginan kandidat atau partai yang akan kita dukung dengan harapan dan impian desa secara menyeluruh. Ini akan dapat kita lakukan manakala kita bersatu dalam sebuah perjuangan, sehingga perjuangan itu tidak hanya demonstrasi di depan gedung DPR RI atau dimanapun berada, tetapi demonstrasi kita harus kita mulai dari demonstrasi politik di event pemilihan umum yang akan segera dilaksanakan. Nah, sekali lagi saudara-saudara, mari kita cermati, mari kita ingat apakah kita mendukung kandidat atau partai itu berdasarkan keterikatan emosional atau keterikatan cita-cita kita berdesa. Karena sesungguhnya ketika seluruh elemen desa bersatu mengusung seorang kandidat, calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, dan mendukung sebuah partai manapun, ketika partai itu telah memiliki komitmen terhadap pembangunan desa, maka sesungguhnya itulah kemenangan bagi desa, sehingga desa akan mendapatkan kedaulatan desa dalam rangka membangun desanya. Tidak lagi kemudian desa terintimidasi dalam bentuk sinergisitas program dari supra desa. Dan kita akan yakini kepala desa akan benar-benar dapat menyelenggarakan pemerintahan desa, dapat melaksanakan pembangunan desa, yang kemudian tercapailah desa yang maju dan sejahtera. Pada kesempatan yang lain, pada tanggal 19 Maret tahun 2023, kita bersama telah memperingati 9 tahun Undang-Undang Desa. Dan kita bersama telah mengajukan permohonan 10% dana desa bersumber dari APBN. Karena 10% APBN dari dana desa akan menjadi paripurna. Semua tanggung jawab yang ada di desa, kepentingan desa, kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa, perangkat desa akan paripurna oleh 10% dana desa dari APBN. Kiranya demikian saudara-saudara, saya berharap sekali lagi dalam kontestasi politik ke depan, kita semua tidak terikat oleh emosional kepartaian dan kandidat, tetapi kita terikat secara bersama tentang kepentingan desa dalam satu kesatuan. Kiranya demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.